tapi nggak boleh dipakai. Jadi waktu kecil tuh nggak boleh dipakai, jadi harus pakai nama Indonesia sampai besar. Terkait dengan mualaf, rumah mualaf, saya syahadat itu tahun 2012 di Malang, jadi akhir kuliah, semester akhir. Tapi setelah itu waktu itu belum mualaf, rumah mualaf atau mualaf center itu belum semasif sekarang ya. Kalau sekarang di Instagram itu udah kita banyak tahu, ada iklan-iklan, ada pengajian, ada kajian. Waktu itu jarang tahu. Jadi syahadat itu waktu itu lewat kenalannya teman, ada kiai, terus dibantu sama teman-teman di kampus, akhirnya syahadat itu di tahun 2012. Tapi setelah itu tidak pernah ada pendampingan sama sekali. Jadi sempat cerita sama Habib, saya baru tahu kalau ngapunten ini, saya jujur, saya baru tahu kalau baca niat sholat sendirian dan berjamaah itu berbeda. Itu ketika saya ketika saya kerja di Wisnu. Jadi ketika saya kerja di Wisnu, anak saya sekolah di sini di Elpis, saya baru tahu kalau baca niat sholat sendirian dan berjamaah itu ternyata berbeda. Dan banyak hal lain yang saya tuh harus cari sendiri. Jadi dari 2012 sampai ke sini, sampai saya berumah tangga, punya anak 3, saya harus cari sendiri. Alhamdulillah saya nggak jadi teroris nih, tak terpapar paham yang aneh-aneh. Tapi sempat saya ingat tadi cerita juga sama teman-teman, di tahun berapa itu 8 tahun saya tinggal di Jakarta. Jadi syahadat itu 2012 saya masih di Malang. Kemudian lulus kuliah saya tinggal di Bali 1 tahun. Yang mana di Bali jadi minoritas juga karena banyak Hindunya. Kemudian menikah dengan suami yang orang Temanggung, saya tinggal di Jakarta. Kerja di lingkungan yang alhamdulillah waktu itu satu kantor dengan suami, lingkungan Islamnya bagus. Jadi diajak sholat duha, kemudian ada masjid dan musola, ada kajian, teman-teman perempuan itu ada kajian, kemudian sholat duhur itu jamaah, sholat asar itu jamaah. Setelah punya anak, berhenti dari kerja, tinggal di perumahan. Bingung Bapak Ibu cari guru ngaji, bingung sekali. Waktu itu lagi zaman-zamannya banyak demo Pak Ahok. Jadi di Jakarta waktu zaman demo Pak Ahok itu di musola-musola, bahkan di perumahan, ustazah dan ustadznya itu gencar mengajak buat demo. Nggak apa-apa Bapak Ibu, demo, anaknya diajak, nggak usah masuk sekolah, bilang sama suaminya. Kemudian anti Kristen itu banyak digaungkan. Natalan nggak boleh bilang selamat Natal dan lain sebagainya. Hati nurani saya nggak bisa nih, karena keluarga saya banyak yang Cina Bapak Ibu, gimana saya nggak bisa bilang nggak boleh, bilang ini nggak boleh temenan sama yang non Muslim dan lain sebagainya. Nggak bisa, saya mau pulang ke Malang suruh tinggal di mana saya, nggak bisa. Sampai cari guru ngaji itu sulit, takut cari guru ngaji. Jadi belajar sendiri. Belajarnya dari mana? UGM, Universitas Muslim Mandiri. Carilah saya, follow ustadz siapa yang mulai terkenal banyak di TV itu, kita follow Instagram. Tapi ternyata muncul dari situ ada bukan keraguan, ada kurang itu. Saya tanya nih, saya dapat ilmu, tapi saya nggak bisa tanya, nggak bisa minta penjelasan. Di situ saya rasa peran dari rumah atau mualaf yang sekarang sudah lebih banyak daripada tahun saya ketika itu, perannya di situ bagaimana mewadahi Muslim yang kurang tahu atau belum tahu itu lebih terfasilitasi untuk mendapatkan informasi yang lebih.